Eee, pada saat diketahui oleh masyarakat dan segala macam, ya memang nggak bisa saya pungkiri bahwa beliau terus ada gitu. Menyebut nama Angel Lelga di industri hiburan tanah air tentu tak lepas dari sosok Raja Dangdut Rhoma Irama. Angel Lelga sempat menjadi perbincangan panas setelah mengumumkan pengakuannya sebagai istri sang Raja Dangdut dan sekaligus mengumumkan mundur dari kehidupan sang Raja Dangdut pada 2 Agustus 2005 saat Angel Lelga menjenguk Rhoma Irama di rumah sakit. Dan setelah 16 tahun berlalu, Angel Lelga dan sang Raja Dangdut masih menjalin silaturahmi. Angel Lelga bahkan kerap membawakan lagu sang Raja Dangdut ketika di atas panggung. Maka inilah penampilan Angel Lelga saat membawakan lagu Rhoma Irama sang mantan suaminya itu. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila cintaku terpana, oh bahagia sekali. Siapa yang tak tergila-gila, wanita kepadanya. Bagaimana tak tergila-gila, diriku kepadanya. Aduhai matanya, hidungnya, bibirnya, sungguh tiada celah. Ya, menyanyikan lagu Bang Haji, ya alhamdulillah kemarin dipercaya salah satu stasiun TV di acara Semarak. Saya menyanyikan 3 lagu Bang Haji, karena gini loh, orang kan melekat gini, oh ya kalau bicara Rhoma Irama pasti ada saya dan segala macam, selalu masih dikait-kaitkan gitu. Mungkin itu juga salah satu kebutuhan daripada TV untuk saya menyanyikan lagunya beliau gitu. Ya buat saya sih alhamdulillah ya, karena memang saya udah zaman dulu kan saya juga sering dengar beliau latihan, juga sering dengar gitu. Walaupun saya bukan awalnya dari penyanyi, tapi saya berusaha untuk bisa menyanyi gitu. Ya kan, adanya Angel Lelga itu memang karena memang beliau yang membawa saya ke dunia ini, ke dunia entertain ini gitu ya. Dan juga saya bisa menjadi seorang muslimah yang seperti ini juga karena memang bimbingan beliau juga gitu ya. Jadi memang pada saat diketahui oleh masyarakat dan segala macam, ya memang nggak bisa saya pungkiri bahwa beliau terus ada gitu. Menjalin silaturahmi yang baik, tetap tetap saya mendoakan beliau juga karena beliau kan punya karya-karya yang luar biasa gitu ya, dan sosok yang betul-betul menurut saya tidak banyak di kita ini, apalagi seniman dan juga seorang ulama juga gitu ya, yang mengerti agama dan menjalankan kehidupannya juga betul-betul syariat Islamnya bagus sekali gitu. Kalau saya pribadi kan saya sudah tahu lah gitu beliau seperti apa gitu. Jadi saya bisa bicara sekarang ini ya, saya memang tahu gitu pada saat saya dengan beliau bagaimana beliau menjalankan kehidupan seperti apa dengan syariat Islamnya, dengan menjalankan Islam itu benar-benar seperti apa, dan saya juga diajarkan seperti itu sama beliau gitu ya. Jadi sekarang walaupun saya sudah berpisah dengan beliau gitu dalam status suami istri gitu, tetapi doa saya terutama terus mendoakan beliau yang terbaik, sehat, yang terpenting gitu itu. Mengaku masih menjalin tali silaturahmi dengan Rhoma Irama yang sempat menjadi suaminya. Angel Lelga turut memberikan support kepada Bang Haji saat ditimpa musibah di mana Ridho Rhoma kembali tertangkap kasus narkoba. Saya mendoakan, saya juga kirim pesan ke beliau gitu kan, ya mensupport lah, namanya juga dapat musibah dan segala macam.
saya yakin Bang Haji orang yang bisa menghadapi situasi apapun gitu kan, apalagi beliau kan sudah preskon kemarin, sudah menjelaskan semuanya, ya itulah sosok sebenarnya beliau itu gitu kan, gitu ya. Saya sebagai orang luar sekarang ya hanya bisa mendoakan semoga apapun yang menimpa ujian terhadap siapapun, insya Allah cepat selesai dan bisa bisa mengambil pelajaran, terutama buat yang tersangkut kayak anaknya Bang Haji gitu, ya udah bisa mengambil pembelajaran seperti ini, namanya ujian dihadapi aja gitu. Sementara Angel Lelga masih menjalin komunikasi dengan mantan-mantan suaminya. Namun ada satu sosok mantan suami yang terakhir, yakni Vicky Prasetyo, yang dinilai Angel Lelga bukanlah mantan suami, tapi sebuah musibah dalam hidupnya. Lantas benarkah Angel Lelga menyesal telah menikah dengan sang gladiator? Alhamdulillah saya dengan mantan suami, dengan mantan yang lainnya itu nggak ada masalah gitu, kecuali yang memang yang terakhir ya. Kalau yang terakhir saya anggap tuh bukan mantan tapi memang musibah dalam hidup saya gitu. Tapi kalau kan bisa terlihat gitu, yang masih komunikasi baik dengan saya memang orang-orang yang mempunyai akhlak dan memang mempunyai sifat-sifat yang baik gitu. Karena memang kita kalau misalnya tidak berjodoh dalam hubungan suami istri misalnya ya, kan tidak harus menjadi musuh ataupun menjadi masalah gitu ya. Kalau orang-orang yang membuat masalah buat saya itu memang bukan orang-orang yang baik sih gitu. Jadi kalau aku berharap sih ya mantan yang baik dengan saya, terutama kayak Bang Haji, kayak papahnya anak saya gitu ya, semuanya alhamdulillah baik dengan saya. Ya mereka mendoakan saya juga, saling mendoakan, itu yang terbaik sih. Pasti ada penyesalan, tapi kembali lagi saya mengambil semua ujian ini, saya mengambil hikmahnya dan saya belajar terus agar tidak sembarangan lagi buat saya orang, terutama adalah membawa orang masuk rumah saya. Kalau kita bicara tentang kasus hukum yang menimpa saya, yang saya dijebak itu, ya saya menganggap itu adalah kebodohan yang saya ambil. Ibaratnya gini, sudah tahu ada maling tapi saya suruh masuk rumah gitu. Udah intinya kayak gitu. Saya nggak mau. Saya itu sebenarnya belajar dari Bang Haji juga ya semuanya ya. Kalau ada orang memfitnah kita atau membuat kita tidak bahagia atau apapun itu yang tidak menyenangkan, bukan saya bilang diri saya malaikat atau sok suci gitu, bukan. Tapi saya belajar dari beliau itu, secara hukum memang harus kita berikan pelajaran, tapi secara dalam hati saya serahkan sama Allah. Saya pasrahkan hidup saya cuma bisa bilang ini, insya Allah mudah-mudahan orang ini bisa berubah, insya Allah orang-orang ini bisa tobat gitu. Nah dengan saya sudah mendoakan seperti itu, insya Allah ya hati saya tuh nggak dikotorin gitu, nggak mikirin, nggak apa segala macam gitu. Jadi kita tuh, buat saya tuh nggak merusak diri aku sih gitu. Jadi saya berusaha bukan memaafkan secara gini, bukan memaafkan yang oke, saya ini bukan begitu. Maksudnya tetap kita memberikan pembelajaran karena supaya jangan terulang kepada orang lain. Pembelajaran ini kita serahkan kepada kuasa hukum karena memang ini sudah menyangkut pihak aparat gitu. Tetapi yang namanya hati saya pribadi ya saya sudah hilangkan semua rasa-rasa itu, bahkan ingat aja udah enggak gitu. Lantas, setelah kembali sendiri tanpa suami, apakah Angel membuka hatinya untuk pria lain dan kembali menikah? Ya insya Allah. Enggak, kedepannya saya memang fokus lagi dengan bisnis saya yang sekarang lagi berjalan semuanya, dan juga beberapa jadwal saya juga di dunia entertain gitu ya, dan juga beberapa brand ambassador yang harus saya jalankan semuanya. Ya begitu aja, karena kan ada event-event juga yang harus saya tanggung jawab dengan brand itu, ya saya harus datang gitu. Fokusnya ke situ aja. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa dari awal jumpa. Pemirsa, demikian kabar terbaru hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Jangan jadikan
saat ini dendam resapilah. Oh, kita dipertemukan untuk saling